Selamat malam kepada rekan-rekan sekalian dan selamat malam kepada Pak Reka selaku dosen pengampu mata kuliah PKN. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi pemilihan umum presiden 2019. Untuk selanjutnya pemaparan materi pertama akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang demokrasi dan pemilu Pilpres 2019. Yang pertama itu adalah demokrasi. Secara sederhana, demokrasi ini dapat kita maknai sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, makna ini, untuk mewujudkan makna ini tidaklah mudah karena demokrasi memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi. Lalu yang kedua, faktor-faktor demokrasi. Dalam proses demokrasi ini dipengaruhi beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor budaya politik, faktor yang kedua perilaku aktor, dan faktor yang ketiga yaitu kekuatan-kekuatan politik. Lalu pada poin ketiga, pemilu tahun 2019, untuk mewujudkan pemilu tahun 2019 ini, pemilu harus berlangsung secara relatif dan dinamis untuk mewujudkan pemilu yang jujur, bersih, dan demokratis. Sekian penjelasan latar belakang demokrasi dan pemilu Pilpres 2019. Setelah kita mengetahui latar belakang pada materi ini, maka kita akan masuk kepada batasan masalah. Batasan masalah yang kami temukan yaitu munculnya sebuah proses demokrasi yang panjang sehingga harus melalui tahapan-tahapannya. Untuk mengetahui tahapan-tahapan tersebut, maka pemaparan materinya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Yang pertama ada diping demokrasi dan tantangannya, kemudian ada pemilu presiden 2019 dan permasalahannya, kemudian juga ada pemilu dan kegiatan partai politik, dan yang terakhir ada pemilu dalam masyarakat plural dan pemilu politisasi birokrasi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya di sini akan menjelaskan metode penulisan yang kelompok kami gunakan. Kelompok kami menggunakan metode penulisan dengan metode deskriptif atau metode pendekatan deskriptif, di mana metode kali ini merupakan metode yang digunakan untuk menganalisa atau meneliti suatu kasus atau peristiwa dalam suatu kelas peristiwa yang telah terjadi sebelumnya, dengan tujuan untuk menemukan suatu gambaran, suatu deskripsi, penjelasan maupun suatu lukisan secara sistematis untuk memperoleh gambaran nyata tentang bagaimana pemilu pada tahun 2019 ini dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan hak untuk memilih yang berkualitas dengan berdasarkan fakta, keadaan yang tampak dan apa adanya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan membacakan sedikit tujuannya, yaitu mencoba dan melihat demokrasi Indonesia melalui fenomena Pilpres tahun 2019 lalu, yang merupakan salah satu sarana untuk memilih pemimpin secara demokratis. Ritual 5 tahunan ini menarik untuk dilihat, dan di tengah tingginya pro dan kontra terkait kinerja pemerintah dan juga pentingnya semua pihak untuk menjaga stabilitas sosial politik dan keutuhan NKRI. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang diping demokrasi dan tantangannya. Dalam diping demokrasi dan tantangannya ini terdapat 3 poin. Yang poin pertama, pada diping demokrasi ini sama halnya yang telah saya jelaskan pada latar belakang, bahwa demokrasi ini memiliki makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, proses diping demokrasi ini krusial
karena semua tahapan yang dilalui dalam pilpres yang berkualitas dan berpengaruh positif terhadap pemerintahan yang efektif. Lalu poin yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi demokrasi ini yang telah saya jelaskan sebelumnya pada latar belakang sama di mana faktor-faktor demokrasi ini yaitu budaya politik, perilaku aktor, dan kekuatan-kekuatan politik. Di mana demokrasi ini berlangsung secara relatif dinamis. Nah, dari sini kita sadar bahwa pemilu ini merupakan terobosan penting sebagai upaya pendalaman demokrasi atau deepening demokrasi. Lalu poin yang ketiga, dalam deepening demokrasi ini perlunya keterlibatan masyarakat dalam proses politik, di mana sebelumnya demokrasi dimaknai sebagai pemberdayaan rakyat, maka sistem politik yang demokratis seharusnya dapat menjamin warga masyarakat yang kurang beruntung melalui setiap kebijakan publiknya. Oleh karena itu, dalam studi Pilpres ini dilihat bukan hanya sebatas pesta demokrasi semata, melainkan juga instrumen proses pendalaman demokrasi ini di tingkat pemilu, di tingkat nasional. Lalu Pilpres ini merupakan penciptaan pemerintahan yang efektif pasca pemilu. Sekian penjelasan dari deepening demokrasi dan tantangannya. Selanjutnya, mangga dijelaskan poin kedua mangga dijelaskan oleh rekan saya. Adapun kasus dan masalah pada poin kedua yaitu pemilihan umum presiden 2019 beserta masalahnya yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertama terjadi pasca Orde Baru di mana pemilu serentak pertama kali melangsungkan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dalam waktu bersamaan. Pemilu ini akan menjadi test case penguatan sistem presidensial, perlembagaan parpol, dan koalisi parpol terukur dan terformal. Ya, kemudian di sini ada kasus politisasi identitas berebut suara Muslim. Munculnya sejumlah isu yang oleh sebagian umat Islam dipandang merugikan mereka, pada akhirnya melahirkan gerakan Ijtima Ulama untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hasil ijtima yang di dalamnya terdapat representasi ulama sebagai penentang petahana merekomendasikan Prabowo untuk memilih cawapres yang berasal dari kalangan ulama. Dua tokoh seperti dua majelis Suriah, Partai Keadilan Sejahtera, Salim Segaf Al-Jufri, dan ulama kondang, Ustadz Abdul Somad muncul dalam bursa cawapres Prabowo. Yang menarik, hasil ijtima ulama tersebut justru mendapat sanggahan dari kelompok umat Islam lainnya karena dinilai tidak mewakili ulama-ulama lainnya. Sebab NU misalnya tidak merasa turut terlibat dalam ijtima ulama tersebut. Pilihan Jokowi tersebut tidak saja dimaksudkan untuk meraih dukungan umat Islam, tetapi juga sekaligus untuk membantah tuduhan yang mengatakan bahwa pemerintahannya anti-Islam. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya Muslim, berebut suara Muslim merupakan hal yang logis dan selalu terjadi dalam setiap pemilu. Meskipun dikotomi santri abangan cenderung makin cair, pendapat tentang pentingnya pasangan calon yang mempresentasikan santri dan abangan masih cukup kuat. Pemilu dan kegagalan partai politik, di mana pada saat proses konsolidasi partai politik banyak sekali mengalami penghambatan. Salah satunya yaitu banyaknya partai politik yang gagal pada saat proses kaderisasi. Partai politik juga banyak yang mengambil atau merekrut orang dari kalangan selebritas, di mana pemikiran mereka hanyalah sekedar bagaimana cara mereka bisa mendapatkan satu kursi untuk menjadi calon seorang pegawai parlementer. Bagi masyarakat, kegagalan pemilu pada kali ini disebabkan karena pemikiran mereka yang sangat egois. Mereka hanya mementingkan bagaimana cara
mendapatkan jabatan, kekuasaan, dan bersenang-senang di atas penderitaan rakyat. Pengalaman dari pemilu sebelum-sebelumnya sama saja. Kegagalan partai politik ini disebabkan karena proses atau karena perilaku distorsi, serta banyaknya para anggota partai politik yang melanggar hukum dan menghalalkan segala cara untuk bisa naik jabatan, untuk bisa sukses dalam proses pemilihan umum pada tahun 2019 ini. Harapan rakyat tidak banyak. Rakyat hanya ingin kinerja pemerintah atau parlementer yang lebih berpihak pada rakyat serta bisa menerima harapan rakyat. Tidak banyak. Rakyat hanya menginginkan kinerja pemerintahan atau kinerja parlementer bisa sejalan dengan rakyat serta bisa berkolerasi dengan apa yang diinginkan oleh rakyat dan bisa menjadi tolak ukur bagi rakyat supaya dapat menjalani kehidupan yang lebih bermakna, yang lebih sesuai dengan apa yang telah dicita-citakan. Karena rakyat menginginkan sebuah kesejahteraan bagi semuanya. Ya, yang selanjutnya saya akan memaparkan sedikit tentang pemilu dalam masyarakat plural. Makna demokrasi, negara yang plural dan multikultural. Negara yang plural itu seperti apa sih? Negara yang memiliki banyak kemajemukan. Seperti yang kita ketahui, negara kita adalah negara yang Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki perbedaan secara sisi dari mulai agama, adat, suku dan budaya, dan berbagai macam lagi perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Bahwa yang dihadapi tidak hanya kemajemukan etnik daerah saja, tetapi pada saat yang bersamaan adalah perbedaan subbudaya etnik yang majemuk juga. Pentingnya nilai-nilai budaya sendiri sebagai perisai ketahanan sosial bangsa dalam 4 pilar yang kita ketahui, yaitu Undang-Undang Dasar, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga Bhinneka Tunggal Ika, yaitu Gerakan Filsafat Sejarah Hidup Bangsa. Lalu pengaruh positifnya dalam era reformasi ini apa? Yang pertama, ada liberalisasi politik, membuat politik semakin plural dan kompetitif. Yang kedua, kontestasi antar aktor dalam internal partai semakin tajam. Yang ketiga, persaingannya terbuka, semakin luasnya ruang kebebasan. Lalu munculnya fungsi artikulasi, agregasi setelah era reformasi. Jadi media-media yang bebas dan berani dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintah, seperti itu. Baik, di sini saya akan kembali menjelaskan tentang poin 6, yaitu pemilu dan politisasi birokrasi. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama, lahirnya reformasi birokrasi. Nah, sebagai upaya untuk mewujudkan demokrasi yang substansial, reformasi politik dan pemilu menuntut lahirnya reformasi birokrasi yang profesional, di mana terbebasnya dari paradigmatisme dan kooptasi partai politik dan penguasaan. Lalu poin yang kedua yaitu permasalahan dalam reformasi birokrasi. Dalam pemilu selalu saja terdapat ketidaknetralan birokrasi yang berakibat lemahnya legitimasi kinerja pemerintah, penyelenggaraan pemilu dan hasilnya. Contohnya pada pemilu 2019 ini, di mana adanya video viral yang memperlihatkan dugaan dukungan camat Makassar terhadap paslon Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, di mana camat-camat ini akan dijadikan menteri-menteri, kepala-kepala lembaga, kepala-kepala daerah sebagai pemenang paslon dalam Pilpres. Nah, lalu poin yang ketiga yaitu motif politik
dalam birokrasi. Pemilu dalam konteks demokrasi ini dimaksudkan untuk menghasilkan pemerintahan yang efektif. Sedangkan salah satu isu krusial Pilpres 2019 adalah politisasi birokrasi. Nah, persoalannya bagaimana menjadikan birokrasi tetap profesional, independen, dan netral secara politik dalam pemilu. Nah, di sini kita akui bahwa birokrasi saat ini rentan dijadikan alat kepentingan politik. Keberpihakan birokrasi pada satu kekuatan politik tertentu akan menimbulkan kerawanan tersendiri. Sedangkan dalam pemilu saat ini, bahkan netralitas birokrasi sulit tercapai karena banyaknya penetrasi politik ke dalam birokrasi. Sebagai akibatnya, sesuai pemilu atau pilkada, tidak sedikit pejabat yang jabatannya terancam. Tidak jarang muncul protes terhadap mutasi yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur. Berikut penjelasan pemilu dan politisasi birokrasi. Selanjutnya, mangga kembali ke Teh Esther. Setelah kelompok kami menjelaskan materi pemilihan umum presiden 2019, maka dapat disimpulkan bahwa tradisi budaya Indonesia semenjak zaman kerajaan mengenal konsep kewajiban dan hak, sehingga mendorong aspek kewajiban sebagai postulat ide dalam praktisi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Maka dari itu, untuk mengedepankan kewajiban dan hak, perlunya batas-batas tertentu, sehingga memperoleh hak dan kewajiban yang pada kenyataannya akan bersifat temporal. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dalam bertutur kata.